Saudara yang mendengarkan Making Life Better, saya akan melanjutkan apa yang saya bahas. Apa itu compassion? Menurut saudara, apa itu compassion? Apa itu belas kasihan? Saudara-saudara, belas kasihan atau compassion di dalam bahasa aslinya adalah rasa welas asih. Mungkin agak sedikit sulit untuk diterjemahkan karena di dalam bahasa asli sebetulnya sering ditulis dengan agape. Kasih Allah, kasih walaupun. Rasa kasih yang tidak pandang bulu, tidak memandang latar belakang, agama, status sosial, apapun juga. Ketika Anda memiliki rasa belas kasihan dengan kualitas nomor 1 seperti itu, saya berani jamin pelayanan Anda akan menjadi luar biasa. Saya sudah membuktikannya. Begini, mari kita akan melihat di dalam Alkitab. Yang namanya belas kasihan, kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, orang yang punya belas kasihan adalah orang yang mau diganggu oleh kesusahan orang lain. Saya ulangi lagi, saudara. Orang yang punya belas kasihan adalah orang yang mau diganggu atau orang yang mau disibukkan oleh persoalan orang lain. Nah, saya mau kasih contoh nih. Satu kali Tuhan Yesus baru keluar dari Yeriko. Dalam pelayanan dari kota Yeriko menuju ke kota lain, tiba-tiba di depan pintu gerbang ada seorang yang buta namanya Bartimeus. Bartimeus ini berteriak, berseru dan mengatakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Saudara tahu apa yang dilakukan oleh para murid? Para murid menemui Bartimeus dan mengatakan, "Shh, jangan ganggu dia. Jadwalnya padat. Yesus jangan diganggu." Itu kata para murid. Tetapi yang luar biasanya, Yesus berhenti. Dia berhenti, kemudian dia mengatakan kepada para murid, "Panggil dia." Kemudian datanglah Bartimeus ini dan Yesus mengatakan, "Apa yang kamu minta?" Dan terus terang Bartimeus mengatakan dia mau melihat. Dan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, ini yang saya mau Anda belajar. Saudara-saudara, orang yang memiliki hati yang berbelas kasihan, catat baik-baik. Compassion means please disturb me. Orang yang punya hati yang berbelas kasihan, dia mau diganggu oleh kesusahan orang lain. Yang pertama-tama akan diganggu adalah jadwal saudara. Maukah saudara diganggu jadwalnya? Maukah saudara memberikan waktu untuk melakukan sesuatu bagi sesama yang membutuhkan pertolongan Anda? Maukah saudara mau diganggu waktunya untuk mereka yang mungkin sedang sekarat dan membutuhkan doa? Saudaraku, maukah Anda diganggu oleh kesusahan orang lain? Please disturb me. Kalau saya punya kaos yang satu tulisannya, please disturb me. Silahkan ganggu saya. Dan kaos yang kedua, please do not disturb me. Tolong jangan ganggu saya. Saudara pilih yang mana? Tolong jawab saya. Sekali lagi, kalau saya punya kaos nih, kaos yang pertama tulisannya, silahkan ganggu saya. Kaos yang kedua, jangan ganggu saya. Saudara milih kaos yang mana yang mau saudara pakai? Saudaraku, kebanyakan kita akan mengatakan, please do not disturb me. Jangan ganggu saya. Iya kan? Yang kedua, mau diganggu oleh kesusahan orang lain? Jangan sampai kita seperti para imam dan orang Farisi, saudara-saudara. Itu orang Farisi yang mau pulang ke perumnasnya, kan Yeriko ini perumnasnya para imam. Orang-orang Farisi yang dia baru pulang dan melihat ada orang yang baru dirampok, kemudian dipukuli, berdarah-darah, terkapar di pinggir jalan. Ini para imam waktu lewat dan sebetulnya melihat, di dalam bahasa asli dikatakan mereka mengarahkan matanya ke arah yang lain, seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi. Mengapa para imam, ahli Alkitab, orang Farisi tidak mau melihat orang yang baru dirampok, kemudian dipukuli, kemudian terkapar berdarah-darah di pinggir jalan? Karena dia tidak mau disibukkan. Ini yang harus kita waspadai, saudara-saudara. Begitu mudah kita menjadi tumpul secara sosial, kita tidak lagi peduli dengan sesama kita, karena kita terbiasa melihat kenyataan seperti itu. Kita tidak mau diganggu. Kita tidak mau disibukkan oleh kesusahan orang lain pada umumnya. Apalagi kita tinggal di sebuah masyarakat yang lu gue. Semakin lama, masyarakat kita menjadi semakin egois, egosentrik. Kita tidak mau diganggu oleh kesusahan orang lain, ya kan? Bagaimana Anda bisa memiliki hati berbelas kasihan kalau Anda tidak mau meluangkan waktu untuk menolong orang lain? Belas kasihan menuntut Anda untuk mau diganggu, bahkan mengganggu jadwal rutinitas Anda. Kalau tidak percaya, belajarlah dari orang Samaria yang baik hati. Ketika ia dalam perjalanan bisnis, dan di tengah jalan dia menemui
Seorang yang terkapar dalam keadaan kepayahan karena berdarah, dipukuli, dirampok, mungkin pingsan. Orang yang mungkin dalam klasifikasi masyarakat strata orang Yahudi tidak masuk hitungan. Mungkin tidak termasuk orang yang rohani, tetapi dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Ia berhenti mengambil atau memeluk orang itu, kemudian memberikan anggurnya dan minyaknya untuk menyembuhkan orang itu. Setelah itu dinaikkan ke kudanya, dibawa ke puskesmas, dan akhirnya mengatakan kepada pegawai puskesmas, tolong obati orang ini, berapapun biayanya saya yang akan membayar. Ini pengusaha yang tidak tahu banyak Alkitab, yang mungkin tidak pernah datang ke gereja, atau tidak pernah berdoa. Ini orang Samaria, tetapi dia masih punya hati untuk menolong sesamanya. Jauh lebih baik daripada orang Farisi yang tahu Alkitab, tahu kebenaran, tahu apa artinya belas kasihan, bahkan sering mengkhotbahkannya, tapi tidak melakukannya. Please disturb me. Amin, saudaraku. Kebenaran yang kedua, compassion tidak hanya mengganggu jadwal Anda. Compassion akan mengganggu dompet Anda. Dengar baik-baik, saudara. Belas kasihan akan mengganggu dompet saudara. Belas kasihan akan mengganggu budget saudara. Orang Samaria yang baik hati itu mengatakan kepada pegawai puskesmas, berapapun biayanya, kasih tahu berapa yang harus dibayar, saya yang akan membayar. Amin. Compassion means you have to give. Saudaraku, saudara bisa memberi tanpa kasih, tapi tidak mungkin saudara memiliki kasih dan tidak memberi. Tidak mungkin. Dengan kata lain, kalau Anda punya belas kasihan, you will be willing to give. Anda akan begitu senang memberkati orang lain. Maukah Anda diganggu dompetnya? Oh, saya masih ingat hari Rabu pagi ada wanita yang menangis di depan kantor saya jam 11 pagi. Dia menangis begitu keras. Dan hampir tetangga-tetangga pada keluar dari rumah menyaksikan apa yang terjadi di depan kantor. Dan saya pada akhirnya turun dari kantor saya, dari lantai 2, saya menemui wanita itu yang masih berdarah-darah mukanya dan menangis dengan keras. Dan saya tanya, mau ngapain kamu nangis di depan kantor saya? Pak, saya mau konseling. Saya minta didoakan. Dia seorang wanita dari Jember yang baru berkelahi dengan pacarnya. Dan perkelahian itu, kekerasan itu yang membuat dia akhirnya mukanya berdarah karena dipukuli oleh pacarnya. Sementara saya mengatakan, kamu jangan nangis di depan rumah saya. Masuk ke ruang konseling. Di ruang konseling itu dia mengajukan banyak pertanyaan. Yang satunya ialah alasan kenapa dia dipukuli, karena dia dipaksa untuk menjadi PSK oleh pacarnya sendiri. Dan dia tidak mau. Karena dia tidak mau, akhirnya dia dipukuli oleh pacarnya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada satu pertanyaan yang diajukan kepada saya, dan pertanyaan itu cukup menohok hati saya. Pak Pendeta, kalau Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, mengapa hidup saya seperti ini? Oh, saudaraku, pertanyaan itu membuat saya terharu, kaget, sekaligus terbuka mata saya. Bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Saya langsung mengatakan, Yanti, mulai malam ini, kamu jangan tidur dengan pacarmu. Cari kos-kosan yang baru. Dan dia dengan jujur mengatakan, Pak, sudah lama saya pengen hidup sendiri, di kos-kosan sendiri, tapi saya tidak punya uang. Waktu dia mengatakan saya tidak punya uang, langsung saya harus mengatakan saya harus memberi uang. Saya memberikan 450.000, saudara. 450.000 itu cukup besar. Dan dia bisa pergi mencari kos-kosan yang baru, jauh dari pacar yang memeras dia dan memaksanya untuk menjadi PSK. Tapi pengalaman itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Pengalaman di mana compassion, belas kasihan, artinya Anda siap diganggu oleh kesusahan orang lain. Termasuk dompet saudara akan diganggu. Amin. Siapkah Anda diganggu? Dompetnya, budgetnya, ekonomi saudara akan terganggu sedikit oleh karena kebutuhan orang lain. Nah, ini berita yang baik. Saya membaca di dalam Alkitab, khususnya di dalam Mazmur pasal 41, saudara. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang mau menolong orang yang lemah. Saudara baca itu, Mazmur pasal 41. Saudara akan menemukan bagaimana Allah akan memberkati orang-orang yang mau dan bersedia menolong mereka yang lemah. Allah menjanjikan kalau engkau bisa menolong orang yang lemah, maka engkau akan berbahagia. Penyakitmu akan segera dipulihkan. Tuhan akan merawat engkau waktu kamu sakit. Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Tuhan akan menolong engkau. Doamu akan segera dijawab. Kemudian di dalam
Yesaya 58, wajahmu akan merekah seperti fajar, engkau akan hidup dengan sukacita. Kehadiran Allah dari segala penjuru akan menyertai kita. Kemudian waktu kita berdoa, kita mendapat jawaban secara instan. Kita akan membangun dari reruntuhan. Itu kata firman Tuhan. Artinya, ketika kita bisa memberi, menolong mereka yang susah, melayani dengan belas kasihan, maka belas kasihan Allah akan menyertai Anda. Pertanyaan saya, tolong dijawab nih. Saudara boleh SMS. Kapan terakhir kali Anda duduk dengan orang yang sedang membutuhkan jawaban doa? Kapan terakhir kali Anda duduk dengan orang yang sedang galau, sedang membutuhkan kata-kata hiburan, kata-kata dorongan dari saudara? Kapan terakhir kali saudara mengulurkan uang kepada mereka yang sudah tidak bisa makan selama beberapa hari? Kapan terakhir kali saudara duduk dengan orang yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan? Kapan terakhir kali saudara duduk dan mendoakan orang yang sedang membutuhkan Tuhan? Kapan, saudara? Belajarlah dengan Mother Teresa. Saya membaca kisahnya Mother Teresa di Kalkuta. Setiap pagi, sebelum dia memulai aktivitasnya, dia akan mengambil baskom, isi air, dan anduk. Apa yang dia lakukan? Dia akan menyeka kaki orang yang sakit lepra. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia ingin setiap hari belas kasihan itu kembali dalam hidupnya, dan dia menggunakan rasa belas kasihan itu sebagai motivator utama. Tidak heran kalau di ujung kehidupannya dia pernah mengatakan begini, pada akhirnya, nanti waktu kita mati berhadapan dengan Allah, kita tidak akan diadili atau dihakimi oleh berapa besar yang Anda lakukan, berapa banyak yang Anda telah lakukan, berapa banyak yang Anda telah raih. Bukan itu. Kita akan dihakimi oleh berapa besar kasih yang Anda berikan untuk setiap hal yang Anda kerjakan. Dengar baik-baik, di akhir kehidupan kita tidak akan dihakimi oleh berapa besar yang Anda lakukan, tapi berapa besar kasih yang Anda taruh, Anda bubuhkan pada setiap perbuatan yang Anda kerjakan. Amin, saudaraku. Untuk semua pendengar Making Life Better, mari kita mengevaluasi, sudahkah kita melakukan apa yang kita lakukan karena belas kasihan atau yang lain-lain. Kalau saudara sedang mendengarkan atau menyaksikan program ini, dan dalam hatimu saudara mengatakan, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan urapi saya. Tuhan kembalikan rasa welas asih itu. Tuhan tolong saya supaya kami menjadi perpanjangan tangan-Mu. Aku melakukan apapun karena hati-Mu ya Bapa. Kalau saudara punya kerinduan seperti itu, saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, aku berdoa buat semua pendengar Making Life Better dimanapun mereka berada. Apabila ada di antara mereka yang sedang rindu untuk dipakai oleh Tuhan dan melayani dengan belas kasihan, kembalikan rasa belas kasihan dalam hati mereka, Bapa. Aku percaya Engkau sanggup melakukannya, dan ketika kami melayani karena belas kasihan, bukan karena yang lain-lain, kami ingin menyaksikan bagaimana Allah bekerja memakai kami dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berikanlah hati berbelas kasihan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih baik.